mendengarkan podcast ini. Orang percaya itu orang yang berhutang untuk hidup menurut roh. Ini lebih dari sekedar kewajiban. Kalau agama mewajibkan umatnya melakukan hukum, sebenarnya itu juga semacam hutang, saudara. Tetapi kalau menjadi orang percaya, itu hidup menurut roh. Hidup di dalam pimpinan roh. Artinya segala sesuatu yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan selalu sesuai dengan kehendak roh. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal 8 ini ayat yang ke-10, di situ ada kata Kristus, Roh Kristus. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa di dalam bahasa Yunani itu tidak ada huruf besar atau huruf kecil, kecuali permulaan kalimat huruf besar. Setelah itu tidak ada huruf besar atau huruf kecil, ya saudara-saudara. Jadi bisa tidak salah kalau dalam konteks kita ini untuk kata roh, bisa roh kecil. Sebab ini tidak menunjuk pribadi, tapi ini menunjuk spirit. Semangat sama artinya, gairah. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roh Kristus dengan milik Kristus itu beda, ya. Kristus pasti bisa menunjuk yang diurapi, sedangkan roh Kristus bicara soal gairah atau spirit. Orang yang dipimpin oleh roh itu orang yang memiliki gairah Kristus. Ini gairah dari anak Allah, gairah dari Tuhan Yesus yang diurapi, di mana dalam segala hal yang dilakukan Tuhan Yesus selalu sesuai dengan pikiran perasaan Bapaknya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus bisa berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kalau seseorang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Untuk dimiliki oleh Tuhan Yesus sebagai pelayannya, sebagai hambanya, harus memiliki gairahnya atau semangatnya. Untuk menjadi anak-anak Allah harus dipimpin oleh roh Allah. Ini di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Jadi hal hidup di dalam pimpinan roh, hidup dalam gairah seperti gairah yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu sebuah kemutlakan, juga sebuah keniscayaan. Artinya pasti bisa kita lakukan, saudara. Dengan demikian menjadi anak Allah itu tidak otomatis. Nah, kemudian kita teruskan ayat yang ke-15. Mari dibaca. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, roh perbudakan, pneuma douloias, roh perbudakan, ini lawan dari roh Kristus. Kalau roh Kristus artinya spirit atau gairah Tuhan Yesus yang dikenakan, sedangkan pneuma douloias itu bicara mengenai segala tindakan yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Masih ada di dalam perbudakan, bondage. Jika seseorang memiliki roh perbudakan ini, saudara-saudara,
dia tidak bisa menjadi anak Allah. Sebab hanya orang-orang yang memiliki pneuma huiotesias, a spirit of adoption. Saya agak curiga walaupun saya tidak menemukan datanya ya saudaraku. Huiotesias itu huios dan theo plus as. Artinya bersifat anak Allah. Hanya orang yang bersifat anak Allah yang bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Sebab Allah tidak sembarangan disebut atau dipanggil oleh orang. Coba perhatikan ayat yang ke-15 pelan-pelan dari ayat 14 supaya nyambung ya saudara. Supaya nyambung, supaya mengerti alur berpikirnya 14 dan 15. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, ini mutlak. Jadi bukan tak bersyarat, tapi bersyarat. Harus memiliki Roh Kristus baru menjadi milik Tuhan Yesus. Harus dipimpin Roh Allah baru menjadi anak Allah. Lalu ayat berikutnya Paulus mau menunjukkan kepada kita saudara bahwa Allah Bapa tidak sembarangan mau disebut Bapa. Sebutan Bapa menjadi sah kalau orang itu hidup di dalam pimpinan Roh. Ini memang mengejutkan saudara. Sebab selama ini kan setiap orang Kristen berhak memanggil Allah sebagai Bapa. Teruskan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kamu memiliki pneuma huiotesias. Kamu memiliki spirit atau roh sebagai anak Allah, atau roh yang bersifat anak Allah, huiotesias. Terus oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Teruskan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Roh itu maksudnya roh Allah atau spirit dari Allah bersaksi dengan roh kita. Terus bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bahwa kita adalah teknon dari kata tekna. Di dalam makalah yang saya tulis itu, saya juga sudah menuliskan supaya Bapak Ibu punya gambaran nama anak-anak Nepios, supaya bisa membandingkan Paidion. Kata anak dalam bahasa Yunani ada beberapa kata ya saudara. Ada Nepios, ada Paidion, lalu di sini ada Huios, lalu ada Notos, lalu Tekna atau Teknon. Nepios itu sering diterjemahkan baby. Itu pasti anak di bawah 7 tahun yang pasti. Paidion anak usia 7 sampai 14 tahun. Kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak, itu di sini. Usia efektif dididik. Kalau Huios itu pangeran atau putra. Notos itu nggak tahu, anak yang tidak sah. Nah, Teknon ini anak dalam arti keturunan. Alkitab itu sangat cerdas. Roh itu bersaksi dengan roh kita bahwa kita keturunan Allah. Bagaimana kita bisa memiliki kesadaran bahwa kita keturunan Allah? Yaitu ketika kita membuktikan dari hari ke hari kita hidup di dalam pimpinan roh. Kita hidup di dalam gairah anak Allah. Baru roh kita bersaksi bersama roh itu Allah Bapa kita. Tetapi pengajaran ini tidak diketahui oleh banyak orang, atau tidak didengar atau belum didengar. Jadi begitu kita menjadi Kristen,
gereja, pendeta sudah mengatakan kamu orang Kristen, ya ada anak-anak Allah. Sehingga kita mematikan nurani kita. Kita tidak pernah memperdulikan suara nurani kita. Layak enggak disebut anak Allah? Mestinya harus ada kesaksian di dalam batin yang dikuatkan oleh suara roh itu. Bahwa kita anak Allah. Yang membuat kita bisa berseru, ya Abba, ya Bapa. Tapi kalau nuraninya sudah mati, dia tidak memiliki pertimbangan untuk mengevaluasi atau mengoreksi diri, ya sudah. Akhirnya tidak akan ada perjuangan bagaimana hidup dengan Roh Kristus atau gairah anak Allah tersebut. Tidak ada perjuangan bagaimana kita menjadi anak-anak Allah yang hidup di dalam pimpinan roh. Hanya orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Yuk dipimpin ya. Hanya orang yang memiliki roh Kristus, milik Kristus. Yuk punya gairah hidupnya enggak? Nah, orang tidak menilai, tidak mengoreksi diri dengan benar. Tidak merasa perlu punya kesaksian dalam batin. Sebut aja Allah Bapa. Nah, di sini kita perlu membaca 1 Petrus 1 ayat 17. Baru kita bisa memahami, saudaraku. Ya, coba. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, terus? Dan jika kamu menyebutnya Bapa. Kamu manggil dia Bapa nggak main-main loh. Allah juga nggak sembarangan dipanggil Bapa oleh orang loh. Dan kebenaran ini akan mengejutkan banyak orang Kristen. Sebenarnya mulutmu tidak pantas memanggil Allah itu Bapa. Jangankan anak angkat, anak kandung yang kelakuannya tidak senonoh, kita malu dipanggil Bapak atau Papa oleh anak kandung. Apalagi anak angkat. Siapa kau panggil aku Papa? Tapi kalau nurani sudah mati, karena teologi yang salah, pokoknya kalian semua boleh manggil Allah Bapa. Enak loh. Harus ada kesaksian dalam batinmu yang diteguhkan oleh roh. Bahwa kamu anak Allah. Kalau enggak, kamu enggak boleh. Roh itu bersaksi dengan roh kita, yang buat kita bisa berkata, Abba ya Bapa. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kekristenan itu jalan hidup. Harus dijalani. Bukan kajian-kajian teologi ya, yang membangun pemikiran. Tapi pengalaman hidup nyata. Sebab Allah itu hidup. Anda ngerti nggak maksud perkataan saya yang terakhir ini? Ini kalau para teolog mesti ngerti. Nah, jemaat itu dipandu oleh pemikiran teologi ya. Bukan pertemuan dengan Tuhan secara konkret. Itu yang bikin rusak. Kan kalau kajian teologi ya doktrin mengatakan, you boleh panggil Allah itu Bapak. Tapi kalau jalan hidup coba you urusan sama Bapak, you layak nggak panggil dia Bapak. Tapi Alkitab tetap memandu. Nah ini tadi yang kita baca, nanti kita balik lagi ke kitab Roma, saudaraku. Ada spirit of adoption, kesadaran anak Allah. Dan kesadaran ini lahir dari pengalaman hidup konkret. Ketika orang berjuang untuk hidup dalam pimpinan roh, mengenakan gairah Kristus. Sebab kalau Tuhan Yesus panggil Allah Bapa, dia dengar, ini anakku. Kepadanya aku berkenan. Saudara panggil Allah Bapa, dia panggil ini anakku. Nah kalau kita cinta dunia, kalau seseorang mencintai dunia, wajah dunia dalam hidupnya, apakah Bapak mengakui panggilan orang itu terhadap dirinya sebagai Bapak? Enggak. Jangan memandang Allah itu murahan, saudaraku. Nah ini kan jadi revolusi, saudaraku. Wah kita nggak boleh manggil Allah itu Bapak. Mestinya nggak mantes. Toh akhirnya dia akan berkata, aku tidak kenal kamu. Tuhan, aku tidak kenal kamu. Berarti dia juga tidak boleh panggil Allah Bapa.
Tidak boleh panggil Theos Bapak. Di dalam makalah itu kalau ada beberapa kata, maksud saya, beberapa kata Allah dalam kurung saya kasih Theos. Supaya tidak rancu. Tidak rancu. Sebab di dalam Allah itu, dalam Elohim ada Bapak, ada anak. Tapi dalam Perjanjian Baru, Theos itu Bapak, Logos itu anak. Maka dalam kurung Theos. Mempersiapkan khotbah ini, jiwa saya tergetar, saudara. Pendeta ini, yang sudah berjuang dan berusaha untuk hidup berkenan, jadi takut memanggil Allah Bapa. Pantaskah aku memanggil Allah itu Bapa? Jangan sembarangan. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sebab, 17 ulangi. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Perbuatanmu bagaimana? Memanggil aku Bapa? Kuduskah kamu seperti aku kudus? Kan kira-kira begitu maksud ayat itu. Amin. Tidak peduli kamu pendeta atau aktivis atau jemaat. Kamu lulusan sekolah teologi dengan gelar doktor atau tidak. Pantaskah kamu manggil Allah itu Bapa? Hati-hati kamu. Jika kamu manggil Allah Bapa, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Maksudnya ini adalah dengan kehormatan dan kegentaran. Supaya kita sadar panggilan Bapa kepada Allah tidak main-main. Harus kudus seperti Dia kudus. Kan begitu saudara. Nah kalau sembarang orang, pokoknya ngaku percaya Tuhan Yesus, sudah ke gereja, boleh manggil Allah Bapa. Yang khotbah juga kurang ajar terhadap Allah. Dulu saya termasuk itu, kurang ajar itu. Sekarang saya nggak mau kurang ajar, saudara. Itu salah, saudara. Ini harus disuarakan kepada banyak orang Kristen. Percuma kau panggil Allah Bapa, kau nggak didengar. Kamu nggak layak panggil yang Maha Kudus sebagai Bapakmu. Waduh, mengerikan saudaraku. Betapa agungnya Allah Bapa kita. Terus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Nanti sudah tahu sinkronnya apa yang dikatakan Paulus dengan Petrus, sinkron. Jadi nggak ada teologi Paulus dan teologi Petrus. Ini teologi Roh Kudus. Sama. Kalau ada teologi Paulus, ada teologi Petrus. Roh Kudusnya Petrus dengan Roh Kudusnya Paulus beda loh bisa. Ini orang cari kerjaan begitu, saudaraku. Saya percaya setiap orang punya perspektif yang berbeda, bisa. Tapi kalau Roh Kudus pimpin, pasti ada pertemuan yang membuat mereka tidak konflik. Kalau sampai tingkat konflik, kita buang Alkitab kita, bikin kacau pikiran. Si A ngomong begini, si B ngomong begitu. Gila kali kita punya Alkitab model begitu. Jadi kalaupun kelihatan ada benturan, pasti ada sesuatu di balik kelihatannya benturan itu. Seperti misalnya Kitab Roma mengatakan dibenarkan karena iman. Tetapi Yakobus berkata dibenarkan karena perbuatan. Wah kok beda? Nah konteks ini ngomongnya apa? Ini konteks ini ngomongnya apa? Harus pintar dong kita. Iman itu apa dulu? Nah mesti dibedah bahwa Roma ketika bicara soal iman itu dikaitkan dengan perbuatan, di mana orang-orang Yahudi merasa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Percuma kamu melakukan hukum Taurat. Abraham belum ada Taurat sudah dibenarkan karena iman tanpa hukum. Tapi Abraham menurut kehendak Allah. Amin. Itu kan jelas, gampang. Di kitab Yakobus dia dibenarkan bukan karena iman. Artinya bukan karena nalarnya setuju. Karena setan pun percaya ada Allah. Amin. Kan gitu. Tapi perbuatan Abraham itu menuruti kehendak Allah. Segitu mudahnya loh kalau kita punya pikiran dibukakan Tuhan. Tidak benturan. Makanya para reformator pernah mau membakar kitab Yakobus yang dianggap sebagai jerami kering. Jangan dimasukkan di Alkitab. You nggak boleh bakar kitab Yakobus yang kau anggap sebagai jerami kering.
Yakobus tidak salah. Ketika Roma bicara soal iman, dikaitkan dengan keyakinan orang Yahudi bahwa perbuatan itu menyelamatkan. Tidak bisa. Sebaik apapun orang, tidak bisa selamat. Hanya karena Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Tapi kitab Yakobus dibenarkan karena perbuatan, bukan karena iman. Maksudnya iman di sini itu pengaminan akali. Di situ dikatakan iblis juga percaya, betul nggak? Bahwa Allah itu esa. Itu konteksnya. Kalau di Roma dikatakan bukan karena perbuatan, karena iman, bahwa Abram sudah dibenarkan sebelum ada Taurat. Jangan sombong kamu. Abram sudah dibenarkan tuh, walaupun nggak ada Taurat. Tetapi dibenarkannya Abram oleh iman itu tindakan. Di mana apapun yang Allah kehendaki, Abram lakukan. Di Yakobus dibedah, lihat Abram mengorbankan anaknya Ishak. Amin. Nggak benturan kok mau dibuang untuk kitab Yakobus. Nah, yang beruntung saudara. Saudara hanya duduk, dengar, tahu. Ngerti nggak saya ngomong ini? Jangan tahu ya, betul ya? Nggak benturan kan? Nggak, sebegitu sederhana loh. Maka tidak mungkin ada teologia si A, Paulus, ini teologia Yakobus, kok beda? Ini buang aja. Ini kan sembarangan, saudara. Makanya di kitab Roma 8, ayat 14, 15, 16, sinkron dengan 1 Petrus 1, 16, 17, baca 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana. Nah, ditebus itu artinya kamu dibeli. Dan kamu tidak boleh lagi hidup dengan cara hidup nenek moyangmu. Kamu hidup dengan cara hidup Tuhan Yesus yang menebus kamu. Harus pakai Roh Kristus, gairah anak Allah. Dibeli untuk berubah. Bukan dibeli untuk kipas-kipas lalu berkata, sudah selamat. Hebat loh saudaraku, Alkitab itu saudaraku. Hebat. Kita berseru ya Bapa, itu kan. Ini kalau di sini berseru ya. Tetapi kalau dalam teks aslinya itu, saudara tahu nggak itu? Menangis, meratap. Grazo itu kan cry. Kenapa cry? Nanti 18, menderita bersama Tuhan. Loh, you nggak pernah cry loh. You belum pernah menderita bersama Tuhan loh. You menderitanya karena you tidak mencapai yang kau ingini. Amin. Ini kan tajam sekali. Setiap kata itu punya, waduh, pengertian luar biasa. Bersaksi, beratnya ikut Tuhan Yesus. Konteksnya kitab Roma. Apa itu? Penderitaan. Ketaatan walaupun kehilangan segala sesuatu. Anda ngerti saya ngomong apa? Begitu, wah luar biasa saudara. Jadi kalau orang tidak menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, penderitaan itu kan bisa berangkat yang pertama, ini salib internal istilahnya ya. Daging kita ini kita berat ini dalam pergumulan melawan dosa. Yang kedua eksternal, ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, kita korban waktu, tenaga, uang, bahkan nyawa, penderitaan. Nah ini membuat kamu punya kesaksian, aku di pihak Allah. Aku keluarga Allah, aku anak Allah, aku layak berseru, ya Bapa. Nah sekarang orang gak dapat jodoh, orang mau punya mobil, Bapa, urusan apa kamu? Amin. Kurang ajar kan? Dia pikir Tuhan sejajar dengan Allah-Allah agama lain. Diajak urusan yang Allah tidak mau berurusan di situ. Aku mau menyelamatkan jiwamu. Hidup ini singkat, kamu mau kaya sehebat apapun, mau sukses bagaimanapun percuma. Aku mau di mana aku ada, kamu ada. Makanya kalau orang ke gereja, udah jangan dipikir yang lain. Pikir kekekalan. Tapi Pak, kita punya masalah hutang, masalah ini, masalah itu. You bisa selesaikan. Dan ketika pikiranmu dibukakan malah kebenaran, kamu jadi cerdas kok. Percaya itu.
Saya sering memberikan ilustrasi, kalau kau lihat surga, indahnya, lihat neraka, mengerikan. Kamu akan bilang, Tuhan aku tidak butuh apa-apa. Cuman ini aja Tuhan. Apa? Hajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan. Karena kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kau warisi dari nenek moyang. Terus? Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Tidak murah. Tidak murah. Bukan murahan, sebab kamu juga tidak murahan. Terus? Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Terus? Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oke. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, ya. Betapa hebat panggilan ini. Hebat sekali panggilan sebagai anak-anak Allah ini, ya. Jangan sia-siakan panggilan ini, saudaraku. Mahal sekali. Jangan anggap murah. Perjuangkan ini. Orang yang maksud saya pengajaran yang dipahami bahwa menjadi Kristen itu gampang, jadi anak Allah itu otomatis, itu melecehkan Tuhan. Dia tidak melihat nilai daripada kesucian hidup, nilai daripada pengiringan kepada Tuhan. Makanya saudara, kita tidak boleh melepaskan ayat Alkitab dengan konteks zaman. Zaman waktu Alkitab ini ditulis. Ini kan orang-orang yang telah kehilangan hidup. Sampai harus cry, harus menangis. Bapak menderita bersama-sama Tuhan. Itu di ayat 18. Tadi kita baru 16, nanti kita masuk 18. Ya. Tetapi supaya saudara memiliki gambaran yang lebih lengkap, supaya lebih utuh, kita mesti melihat ayat 12. Supaya lebih utuh 12 kita ke belakang, nanti kita akan menemukan gambaran yang jelas. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Jelas kan? Biar you Kristeni, hidup menurut daging, you binasa. Tapi ini konyolnya orang bilang gini, kan kita sudah ditebus saudara Yesus Pak, sudah bebas. Ngerti enggak? Ini surat bukan untuk orang kafir, untuk orang Kristen. Amin. Ini bukan untuk orang yang belum ke gereja, sudah ke gereja. Kamu harus hidup menurut roh. Kalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Makanya dalam Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang dalam Kristus. Itu terjemahan kita bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Yunani, ada tambahan lagi di sini. Ada satu tambahan lagi, ya. Me kata sarka, ya. Me kata sarka peripatausin ala kata pneuma. Yaitu mereka yang hidup menurut roh dan tidak hidup menurut daging. Tambahan kalimat itu. Yang kalau saudara membaca dalam versi King James, itu kan ada tambahan. Who walk not after the flesh, but after the spirit. Ya, tambahan ini tidak boleh dilepas. Tidak boleh dilepas. Tidak ada penghukuman bagi yang hidup menurut roh. Kalau kamu menurut daging, mati juga. Amin. Loh, kok aminnya pelan? Loh, amin. Itu bagi yang hidup menurut roh. Kalau kamu menurut daging, mati juga. Maka Paulus mengatakan, semua kita harus menghadap tahta pengadilan Allah. Siapapun kita. Maka tadi di kitab Petrus, yang menghakimi semua orang menurut perbuatannya dan tidak memandang muka. Artinya tidak ada pertimbangan lain, perbuatanmu. Amin. Ngerti nggak? Tidak memandang muka, tidak melihat, tidak mempertimbangkan lain kecuali
perbuatanmu. Ini kan jelas. Aku tapi punya iman, perbuatanmu. Tapi kan saya Kristen, perbuatanmu. Saya ini pendeta, Pak, perbuatanmu. Kan gitu kan? So clear, saudaraku, jelas sekali, saudara. Jadi kalau kamu hidup menurut daging, kamu mati. Tapi kalau menurut roh, kamu hidup. Wah, ini keselamatan model apa? Alkitab berkata begitu. Itu teologinya Erastus. You harus ikut PA terus. Teologinya Erastus. Itu orang kalau habis akal tuh begitu. Berbahagialah orang yang rendah hati yang mau belajar. Amin. Oh, diajak bener kok nggak mau loh. Oh, itu mah bukan aja bener, Pak, mempersulit kita. Kamu itu kan mau masuk surga tanpa perjuangan kan? Jadi kau marah kan? Nah, itu kan masalahnya. Nah, Tuhan bilang jalan sempit kok. Kok salah lagi loh? Kan jelas semua. 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, ini kalimat bagus. Kalau kamu hidup menurut pimpinan roh, kamu mematikan. Jadi nggak bisa hidup dua-duanya, nggak bisa. Kalau kita belajar kebenaran ini yang murni ya, kita masih hidup dalam dosa. You stress. Kalau sampai bisa, wah, you hebat. Akhirnya apa? You gila. Loh, bener. You belajar begini, kita nggak bisa bikin dosa. Waduh, tersiksa saudara. Aduh, mau berdamai dengan Tuhan. Terus bisa hidup dalam dosa terus. Sakit kita, bisa gila kita. Masa Pak? Ya iyalah, kalau mengerti kebenaran seperti lalu kita masih mau hidup dalam dosa. Gila kita saudaraku. Mematikan keinginan-keinginan daging. Kalau saudara membaca teks aslinya, mematikan keinginan-keinginan. Ya, keinginan daging maksudnya. Jadi yang kuingini yang kau saja. Begitu saudara. Kebenaran itu menciptakan roh. Spirit, menciptakan gairah. You lawan tuh gairah. Gila. Makanya saya bisa mengerti Paulus mengatakan, aku sungguh-sungguh menaklukkan pikiranku kepada hukum Allah, kepada kehendak Allah, sementara dagingku masih dalam kodrat dosa. Ini kan proses dari perubahan itu di Roma pasal 7, betul nggak? Nah, Roma 8 diteruskan ini, nggak ada penghukuman yang dalam roh. Nah, makanya yuk dipimpin roh, betul nggak? Jangan dipimpin daging. Kalau dipimpin roh kamu hidup, dipimpin daging kamu akan mati. Kan begitu kelanjutannya, saudara. Jangan sepotong-sepotong, lihat seluruh petanya, seluruh gambaran, seluruh bingkai dari lukisan kebenaran itu. Tidak boleh sepotong-sepotong, saudara. Terus 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ya. Saya sudah beritahu minggu lalu bahwa yang dikatakan semua di sini menunjukkan tidak ada diskriminasi, tapi juga menunjukkan sebuah pembatasan. Di luar ini enggak. Yang dipimpin roh. Tidak diskriminasi. Siapapun dia, semua. Tetapi juga ada pembatasan. Di luar ini enggak. Hebat loh. Kalimat itu luar biasa sebenarnya. Nah, sekarang kita tanya diri kita dipimpin roh Allah atau tidak. Terus ayat berikutnya. Baru nyambung. Coba. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Nah, ini luar biasa kalimat ini. Kalau membaca di Alkitab, orang pertama, kelompok pertama masuk neraka di Wahyu 21, penakut. Bingung kan? Penakut masuk neraka kan? Kalau anak Allah, cirinya keberanian menghadapi hidup. Bahkan yang paling ditakuti kematian. Nah, tinggal kita nguji diri kita. Masih takut-takutnya. Nah, kita jujurkan. Takut gak kebahagiaan, takut gak terhormat. Coba lihat tuh. Kalau anak Allah menghayati Bapamu itu besar.
kamu nggak takut kurang bahagia. Karena kurang bahagia mencari kesenangan. Karena kurang lengkap mencari hal-hal perkara-perkara yang buat dirinya lengkap. Terikat saudaraku. Amin. Terikat. Aduh. Makanya di dalam pelajaran kebenaran, suara kebenaran kan sering kita dengar. Hidup itu di bumi ini bukan sekali-kalinya kita hidup. 70 tahun di bumi ini hanya persiapan untuk kekekalan. Amin. Terus dicekokin terus kan. Jadi gak takut. Jangan, aduh aku menghabiskan masa mudaku seperti ini malah bahagia. Mesti ikut teman-teman. Nah, rusak kan? Kurang bahagia kalau nggak punya rumah pribadi. Ya, hidup sekali nggak punya rumah. Tuh, takut ya. Saya punya satu istilah, mau dengar saudara? Jangan menganiaya Tuhanku. Saya ngomong sama daging segini, kamu jangan menganiaya Tuhanku. Jiwa saya punya keinginan apa, kamu jangan menganiaya Tuhanku. Saya ngomong sama daging saya sendiri. Saya ngomong pada diri saya sendiri. Kamu jangan menganiaya Tuhanku. Ini kan mendesak-desak ini, betul nggak? Halo? Jiwa kita yang keras juga mendesak-desak, punya keinginan-keinginan. Jangan menganiaya Tuhanku. Saya ngomong sendiri. Apa kamu? Kamu jangan menganiaya Tuhanku. Setelah itu baru saya memandang Tuhan, berkata, Tuhan, aku mencintai Engkau. Terus cara matiin daging harus ada begitunya, bro. Kita waktu mau marah gitu, mau berbuat sesuatu, jangan menganiaya Tuhanku. Diam, mengalah. Jangan marah, biar dihina. Diam, jangan menganiaya Tuhanku. Baru Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Itu kalau proses berlangsung terus mati beneran ya. Betul nggak saudara? Itu hidup menurut roh. Nggak enak itu bro. Nggak enak loh, waduh. Kenapa nggak enak? Daging kita mau dipuaskan. Nah, ini tadi yang saya mesti ngomong, saudaraku. Ini penting, nggak boleh lupa. Kapan Tuhan mengajar Anda membayar hutangnya? Hutangmu itu loh. Kapan? Waktu saudara punya kesempatan berbuat dosa. Jadi bukan tidak mungkin Tuhan memberi kesempatan sebanyak-banyaknya saudara berbuat dosa. Tapi makin banyak kesempatan berbuat dosa, makin Anda tolak, Anda makin membayar hutang saudara kepada Tuhan. Bukan berhutang untuk ikuti daging bro. Makanya kalau orang kaya punya sayap besar, dia bisa terbang kemana saja, dia bisa beli apa saja, cenderung tidak membayar hutang. Dia suka-suka sendiri. Aku mau ini, aku ingin itu, mau apa? Nah, udah. Jadi kesempatan untuk berbuat dosa, untuk sombong, untuk menyakiti orang, untuk menolak orang. Aku tidak senang sama orang ini. Tapi aku tidak boleh ikuti dagingku. Aku sedang membayar hutang untuk hidup menurut pimpinan roh, bukan daging. Diam. Jangan menganiaya Tuhan. Lakukan itu saudara. Belajarlah itu. Dan yang saya ngomong ini bukan ngarang. Kalau saya tidak punya pengalaman begini, Anda pikir saya bisa punya? Nggak mungkin dikarang-karang. Ini kan sudah punya nurani, langsung bisa membaca. Benar, dia punya pengalaman itu. Kalau kita lihat satu barang, aduh kalau punya barang ini enak bener ya. Happy juga ya. Jangan menganiaya Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kulakukan, aku lakukan, bukan kehendakku. Dibaca ayat 14 baru 15 supaya nyambung. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kesadaran, pneuma huiotesias itu kesadaran sebagai orang yang diadopsi. Nah, bagaimana yang terjadi kalau engkau hidup menurut pimpinan roh? Makanya penjelasan saya di penjelasan yang lain di
di kesempatan yang berbeda, yang mensahkan kamu anak Allah itu darah Yesus. Dan kamu sendiri yang hidup menurut pimpinannya. Terus. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Yes, ya Aba, ya Bapa. Ini bukan sembarang seruan ya, bukan sembarang tangisan ya. Teruskan supaya Anda tahu apa isinya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bersaksi, membuktikan, mengakui bersama. Terus? Bahwa kita adalah anak-anak kita Allah. Keturunan Allah, teknon. Kita udah punya spirit dia. Punya roh Kristus. Kita gen, kalau keturunan itu gen. Makanya yang saya teringat waktu nulis ini, persiapan saya ingat Yohanes 1, 12, 13. Yang diperanakkan bukan oleh darah dan daging, tetapi oleh roh Allah. Diberi kuasa supaya kamu menjadi teknon. Teknon di situ, saudara. Hebat. Keturunan. Kata keturunan ada unsur gen yang diwariskan. Oke, terus? Dan jika kita adalah anak. Kalau kamu anak, ini udah teknon. Keturunan yang satu spirit dengan Kristus. Maka kita juga adalah ahli waris. Baru ahli waris. Layak jadi ahli waris. Layak jadi ahli waris. Terus? Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Iya. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Iya, kerai. Tangisan tadi berkaitan dengan ayat yang ke-17 ini. Jadi tidak semua orang berhak memanggil Allah itu sebagai Bapa, ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.